Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Wahyu Kurniawan. Saya berasal dari alumni SMK Muhammadiyah 2 Genteng tahun 2021, menjelaskan tentang pengenalan jenis-jenis mesin anjungan. Jenis-jenis mesin anjungan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu anjungan tarik tunai, kemudian anjungan store tunai, dan yang terakhir adalah anjungan non tunai. Yang terakhir adalah anjungan non tunai itu sudah tidak digunakan lagi di Indonesia. Kemudian adalah fungsi-fungsi dari mesin anjungan. Yang pertama adalah fungsi dari anjungan tarik tunai adalah untuk menarik tunai dan non tunai. Kemudian yang kedua adalah CRM atau anjungan store tarik tunai, berfungsi untuk store tunai, tarik tunai, dan non tunai. Dan terakhir adalah anjungan non tunai yang berfungsi untuk tarik non tunai. Pendeskripsian mesin ATM sendiri terbagi menjadi 5, yaitu fungsi tarik tunai dan non tunai. Kemudian tidak memiliki sensor pendeteksi uang, hanya menyediakan satu denominasi, rak kasetnya berdiri dan kasetnya tidur. Bagian-bagian dari mesin anjungan tunai mandiri adalah yaitu superset atau rumah anjungan, kemudian upper compartment atau fascia atas, dan yang terakhir adalah lower compartment atau fascia bawah. Yang pertama adalah upper compartment. Upper compartment sendiri berfungsi untuk menyimpan unit kontrol atau user interface dari mesin anjungan. Kemudian lower compartment atau fascia bawah berfungsi untuk menyimpan kaset atau unit pemrosesan uang. Dan yang terakhir adalah superset atau rumah anjungan, berfungsi untuk menyimpan alat penunjang bagi mesin anjungan. Bagian-bagian upper compartment sendiri juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah monitor, berfungsi untuk menampilkan informasi seputar transaksi di mesin anjungan. Kemudian yang kedua adalah tombol monitor, berfungsi untuk memberikan perintah pada mesin. Kemudian EPP atau biasa disebut encrypted pin pad, berfungsi untuk memasukkan pin nasabah. Kemudian adalah pin cover, berfungsi untuk melindungi privasi nasabah. Lalu slot card reader, berfungsi untuk memasukkan kartu nasabah. Kemudian slot receipt printer, berfungsi untuk mengeluarkan kertas transaksi. Lalu card reader berfungsi untuk membaca kartu nasabah. Kemudian print terminal berfungsi untuk mencetak resi transaksi. Lalu PC berfungsi sebagai otak dari pemrosesan di mesin anjungan. Kemudian power supply berfungsi untuk sumber daya di mesin anjungan. Lalu bagian lower compartment atau biasa disebut fascia bawah juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu pintu fascia bawah, lalu rumah kunci fascia bawah, dan yang terakhir adalah cash-gate. Yang pertama adalah cash-gate. Cash-gate sendiri berfungsi untuk tempat keluarnya uang tunai. Kemudian pintu fascia bawah berfungsi sebagai menutup bagian fascia bawah atau biasa disebut lower compartment. Kemudian rumah kunci fascia bawah berfungsi untuk mengunci dan membuka pintu fascia bawah. Kemudian ada lagi yaitu pintu brankas, berfungsi untuk menutupi bagian brankas. Lalu rumah kunci tombak berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengunci.
dan membuka pintu brankas. Kemudian kunci senkon berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengunci dan membuka pintu brankas. Kemudian ada beberapa bagian lagi di lower compartment, yaitu cash dispenser atau CDU berfungsi sebagai rak penyimpan dan pengoperasian kaset berisi uang tunai di mesin anjungan. Kemudian kaset atau cartridge berfungsi untuk menyimpan uang tunai yang akan diambil oleh nasabah. Kemudian kaset atau cartridge box reject atau retract berfungsi untuk menyimpan uang tunai yang tidak jadi diambil oleh nasabah. Setelah itu ada bagian dari superset atau rumah anjungan. Di rumah anjungan sendiri terdapat beberapa bagian komponen, yaitu exhaust fan yang berfungsi untuk memastikan suhu mesin ATM agar tetap dingin. Kemudian adaptor berfungsi untuk menghubungkan superset ke processing atau PC. Kemudian digital video recorder berfungsi untuk menyimpan hasil rekaman CCTV. Kemudian UPS atau power supply berfungsi untuk memastikan mesin agar tetap menyala jika terjadi korsleting ataupun pemadaman listrik. Kemudian modem berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM ke pusat internet yang terhubung di mesin anjungan. Pendeskripsian mesin CRM sendiri terbagi menjadi 6, yaitu berfungsi untuk tarik tunai, store tunai, dan non tunai. Memiliki sensor pendeteksi uang, menyediakan 2 denominasi, kemudian rak kaset tidur, kasetnya berdiri, serta memiliki layar LCD. Bagian-bagian dari CRM sendiri terbagi menjadi 3, yaitu superset atau rumah anjungan, kemudian upper compartment atau fascia atas, dan yang terakhir adalah lower compartment atau fascia bawah. Bagian-bagian dari CRM sendiri hampir sama dengan mesin anjungan, yaitu seperti rumah anjungan untuk melindungi ataupun menyimpan alat penunjang di mesin ATM. Bagian-bagian upper compartment sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu monitor berfungsi sebagai menampilkan informasi seputar transaksi. Kemudian tombol monitor berfungsi untuk melakukan perintah ke mesin CRM. Kemudian slot card reader berfungsi sebagai memasukkan kartu nasabah. Lalu EPP atau encrypted pin pad berfungsi untuk memasukkan PIN nasabah ke mesin CRM. Lalu pin cover berfungsi sebagai privasi PIN nasabah. Lalu card reader berfungsi untuk membaca kartu nasabah. Print terminal berfungsi sebagai mencetak resi transaksi. Lalu PC juga berfungsi sebagai otak dari mesin CRM. Dan yang terakhir adalah power supply sebagai sumber daya listrik dari mesin CRM. Kemudian di bagian lower compartment CRM sendiri juga hampir sama dengan mesin ATM, yaitu juga memiliki pintu fascia bawah, kemudian rumah kunci fascia bawah, lalu pintu brankas, rumah kunci tombak, rumah kunci senkon, cash dispenser, kemudian cartridge, kemudian kaset reject. Lalu yang pembeda adalah BRM atau Bill Recycle Module, berfungsi untuk tempat uang divalidasi atau diproses. Kemudian di
mesin-mesin anjungan sendiri juga memiliki beberapa merek, yaitu di mesin anjungan tunai mandiri sendiri, yaitu mereknya adalah Wincor, Hyosung, dan NCR. Sedangkan di CRM adalah Hyosung, Hitachi, dan Oki. Itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.